Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini gereja semesta merayakan
hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini sebenarnya berasal dari tradisi lama yang kemudian dikukuhkan oleh Paus Pius ke-12 sebagai dogma gereja dalam dokumen Munificentissimus Deus di tahun 1950. Dengan adanya ajaran iman ini, gereja sungguh menempatkan dan menghormati Bunda Maria sebagai sosok penting dalam karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Penghormatan kepada Bunda Maria ini bukanlah tanpa alasan. Bunda Maria adalah teladan beriman bagi manusia, sebab melalui kesetiaan dan ketaatannya, karya keselamatan Allah pun tergenapi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, peneguhan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya tentu juga didasari oleh sejumlah ayat kitab suci yang kita renungkan pada hari ini. Pada bacaan pertama, kitab Wahyu melukiskan Bunda Maria sebagai seorang wanita yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, sebagai gambaran akan umat Israel yang baru. Wanita itulah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Anak laki-laki itu ialah gambaran Kristus yang hadir dan mengembalakan umat Allah. Sedangkan pada bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan dan hidup bersekutu bersama dengan Kristus. Tiap-tiap orang yang percaya akan dibangkitkan menurut urutannya. Jika Kristus adalah buah yang sulung, maka Bunda Maria menempati posisi yang kedua, sebab ia adalah tubuh gereja yang pertama yang hidup dalam ketaatan penuh dan melaksanakan sabda Allah dengan sempurna, sehingga karya keselamatan Allah terlaksana di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan Maria yang pergi mengunjungi Elisabet. Dalam kunjungannya tersebut, Elisabet sungguh merasakan berkat yang dibawa Maria di dalam rahim sucinya, sehingga bayi yang di dalam kandungannya pun melonjak kegirangan. Maria pun melambungkan pujiannya dan berseru, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Pujian ini hendak mengungkapkan betapa Maria sungguh taat dan mempercayakan apa yang terjadi dalam hidupnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Ia juga harus siap menanggung banyak penderitaan dan siap dikucilkan oleh banyak orang. Walaupun begitu, Maria tetap menerima semua yang terjadi dalam hidupnya dengan iman dan sukacita di dalam Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga bukanlah sekedar dogma dan perayaan liturgi gereja saja,
Sebab melalui peristiwa iman tersebut, manusia memperoleh pengharapan akan keselamatan dan kebangkitan badan untuk bersatu kembali bersama Allah dalam kemuliaan surgawi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, melalui perayaan iman Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang kita rayakan pada hari ini, patutlah kita bersuka cita. Sebab dengan diangkat ke surga jiwa dan raganya, Bunda Maria telah menjadi bunda bagi semua orang beriman. Misteri iman yang kita rayakan hari ini juga menjadi jaminan bagi kita bahwa sama seperti Bunda Maria, kelak kita pun akan memperoleh kebangkitan badan dan kehidupan kekal bersama Allah dalam kerajaan surgawi. Semoga kita pun dapat meneladani Bunda Maria dalam hal beriman, taat dan berserah penuh kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita mengalami kesulitan, kesendirian, dan penderitaan. Semoga juga melalui devosi kepada Bunda Maria, kita memperoleh semangat dan kekuatan untuk menebarkan kasih Allah kepada sesama. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur dan bersuka cita sebab Engkau telah memilih Maria sebagai bundamu dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan surgawi. Semoga melalui keteladanan yang diberikan oleh Bunda Maria, kami pun dapat berserah seutuhnya kepadamu sebagai sumber hidup dan sukacita bagi kami. Oh Bunda Maria yang baik hati, doakanlah kami agar kami mampu beriman teguh sepertimu. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami Perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.